Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sholawat adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun boleh menyampaikan penghormatan kepada Nabi dengan membaca sholawat tanpa terkecuali. Allah dan para malaikatnya menyampaikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Membaca salawat memiliki keutamaan yang agung. Nabi menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan memberikannya rahmat kepadanya dengan 10 kali lipat. Ada sebuah kisah inspiratif dari kehebatan membaca salawat. Mudah-mudahan cerita ini bisa memotivasi pemirsa untuk memperbanyak amalan salawat di bulan Maulid ini. Dikisahkan pula bahwasanya ada seorang wanita yang memiliki anak yang sangat jahat dan hari-harinya pun dilalui dengan lumuran dosa. Si ibu merupakan sosok wanita yang solihah, menyadari anaknya seperti itu. Tentu saja ia menyuruh si anak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dan kemudian berbuat kebajikan serta tidak berpindah lagi kepada kebiasaan buruknya tersebut. Tetapi anaknya tetap membandel. Ia tidak mau berpindah dari kelakuan jahatnya yang telah dilakukannya selama ini. Perbuatan maksiat itu terus dilakukan sampai ia menemui ajalnya. Maka bersedihlah sang ibu demi melihat anaknya yang mati tanpa taubat, di mana ia tidak melihat satu sisi pun dari kehidupan anaknya yang akan menyelamatkannya di hadapan Tuhan penguasa akhirat. Sang ibu tampaknya pasrah dan dengan nasib buruk yang akan dialami oleh sang anak di dalam kubur dan lebih-lebih di neraka. Di suatu malam, ketika wanita itu tertidur, ia bermimpi tentang anaknya disiksa oleh malaikat penjaga kubur di dalam kuburannya. Akibatnya, semakin bertambah kedukaan sang ibu tersebut, manakala bayangannya selama ini dilihatnya secara langsung sekalipun hanya dalam mimpi. Tetapi, benarkah sang anak disiksa? Ternyata ketika sang ibu memimpikan lagi anaknya di lain kesempatan, ia melihat anaknya dalam rupa dan kondisi yang sebaliknya. Dalam mimpi sebelumnya, ia melihat anaknya saat itu diperlakukan dengan perlakuan yang sangat elok, yang berada dalam keadaan suka dan bahagia. Sehingga ibunya pun terheran-heran dan bertanya pada sang anak, "Apa gerangan yang membuatmu bisa diperlakukan seperti ini? Padahal dulu semasa engkau hidup, engkau penuh dengan lumuran dosa." Lalu sang anak menjawab, "Wahai ibunda, di suatu ketika telah lewat di hadapanku sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah yang hendak dikuburkan. Mayat itu ku kenal, dan ia semasa hidupnya ternyata lebih jahat daripada diriku. Kemudian aku membaca Al-Quran dan sholawat Nabi SAW sebanyak 10 kali dan membacakan sholawat ke-11 kalinya, dan pahalanya aku hadiahkan kepada ahli kubur yang naas tersebut. Sehingga disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemahapengampunannya. Dia mengampuni dosa-dosaku. Jadi apa yang telah engkau lihat, wahai ibunda, itulah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasku. Ketahuilah ibunda bahwa sholawat atas Nabi SAW itu menjadi cahaya di dalam kuburku, menghapuskan dosa-dosaku dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang hidup maupun yang sudah meninggal." Demikian keagungan dan kehebatan membaca sholawat. Hingga
dirasakan manfaatnya oleh seorang yang mendapatkan kemuliaan di alam kubur. Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktik-praktik maksiat yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita ini sekedar merefleksikan keistimewaan sholawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk istiqomah membaca salawat dan diakui sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pemirsa El Imaniyah TV bisa terinspirasi untuk memperbanyak membaca salawat atas Nabi di bulan Maulid ini. Sekian dari saya, Adelia Putri, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.